Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla faqad fazal muttaqun, haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian kita pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengkaji satu ayat yang terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, di mana pada ayat ini kita akan lebih fokus untuk mengkaji di lafaz yang terakhirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian diwafatkan kecuali dalam kondisi muslim. Nah, yang dimaksud di sini kondisi muslim yang seperti apa? Akan saya bacakan secara utuh ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi muslim. Nah, jadi artinya kita akan lebih fokus untuk mengkaji terkait dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau diwafatkan kecuali dalam kondisi muslim. Kondisi muslim ini kondisi yang seperti apa? Ya, apakah hanya sekedar kita terkenal menjadi seorang muslim, kemudian ketika meninggal nanti dimakamkan seperti kemudian jenazah muslim, ya? Ataukah bahwa muslim itu hanya sekedar identitas kita, KTP kita, ya? Nah, maka ini perkara yang sangat penting yang dikehendaki oleh Allah agar kita selamat di dunia kita dan di akhirat kita, untuk agar kita meninggal dalam kondisi muslim. Itu kondisi muslim yang seperti apa? Nah, karena ini adalah ayat Allah, firman Allah, maka kita akan melihat penjelasan para ulama, ya, yang singkatnya adalah kita akan melihat tafsir dari kalangan para ulama. Nah, dalam hal ini kita akan melihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Nah, ternyata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, ya, bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidaklah engkau diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi muslim, ya, yaitu apa? Seorang muslim yang pada diri mereka terdapat dua hal, ya. Apa itu? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan yang pertama adalah mud'inuna lahu bitta'ah, ya, mereka adalah muslim yang senantiasa menundukkan diri mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka adalah orang-orang senantiasa menundukkan diri mereka dengan
ketentuan Allah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, coba kita akan lihat apa yang dimaksud dengan ta'ah. Karena tadi mud'inuna lahu bit-ta'ah, menundukkan dirinya kepada Allah dengan ketaatan. Kita mendapati penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Beliau mendefinisikan at-ta'ah adalah apa? Muwafaqatul murad, ya, fi'lan bil ma'mur wa tarkan bil mahdhur. Ya, jadi yang dimaksud ketaatan itu adalah muwafaqatul murad, ya, yaitu sesuai, cocok dengan kehendak Allah, ya, yaitu dengan apa, ya, yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, fi'lan, ya, lil ma'mur, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dengan kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, Allah perintahkan kita sholat, maka kita sholat. Allah perintahkan kita untuk puasa, maka kita puasa. Allah perintahkan bagi laki-laki untuk berjamaah di masjid, maka untuk berjamaah di masjid. Allah perintahkan bagi para wanita untuk menutup aurat mereka, maka akan mereka tutup aurat mereka dengan jilbab-jilbab mereka. Ya. Allah perintahkan kita untuk haji, ketika kita mampu maka kita berangkat haji. Ya. Dan dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa? Tarkan lil mahdhur, yaitu dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Allah larang kita untuk minuman keras, maka kita tinggalkan. Ya. Allah larang kita, ya, untuk judi, maka kita tinggalkan. Allah larang kita untuk, ya, narkoba, ya, obat-obat terlarang, kita tinggalkan. Ya. Allah larang kita untuk berzina, maka kita tinggalkan. Ya. Nah, jadi arti dan janganlah engkau diwafatkan oleh Allah kecuali dalam kondisi muslim adalah mud'inuna lahu bit-ta'ah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menundukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian yang kedua adalah, ya, arti yang kedua atau kondisi yang kedua seorang itu diwafatkan oleh Allah dalam kondisi muslim, ya, yaitu apa? Mukhlisuna lahul uluhiyah wal ibadah. Ya. Kondisi yang kedua adalah untuk mengikhlaskan dirinya dalam uluhiyah Allah dan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Artinya apa, kaum muslimin rahimakumullah? Ya. Dalam perkara ini minimal ada dua hal, ya, yang untuk senantiasa kita perhatikan dalam ketundukan kita kepada Allah, dalam rangka kita beribadah kepada Allah yang kita lakukan terus menerus, untuk agar ketika Allah wafatkan kita dalam kondisi muslim, ya, yaitu apa? Untuk senantiasa ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, dasarnya adalah karena keikhlasan kita kepada Allah. Ya. Jadi kita hanya mengharap ridho Allah. Ya. Kita tidak mengharap pujian manusia, kita tidak mengharap pandangan manusia, kita tidak mengharap sanjungan manusia. Ya, karena, ya, perkara-perkara ini, ya, riya, kemudian sum'ah, hanya akan apa? Biar ingin didengar orang, ya, atau ingin disanjung orang, ini yang akan mempengaruhi dari kualitas ibadah kita, karena kurang ikhlasnya kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana kita untuk memperhatikan kualitas keikhlasan dari amal ibadah, ketaatan yang kita lakukan. Adapun kemudian yang kedua, ya, yaitu kita harus memurnikan ibadah kita ini, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, hanya kepada Allah, ya, sehingga jangan tercampuri dengan kesyirikan sekecil apapun daripada kesyirikan itu. Karena diantaranya bahaya syirik,
Ya, ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata ketika mungkin kita niat dalam beribadah kita bukan untuk Allah, ya, tapi untuk mengagungkan makam, untuk mengagungkan pohon, untuk meminta kepada para wali yang sudah meninggal, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, datang ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ya, maka kita harus hindarkan diri kita dari perkara-perkara itu. Ya, karena kesyirikan itu sangat berbahaya terkait dengan ketaatan kita, dengan ibadah kita. Dengan kesyirikan yang kita lakukan dapat menghapuskan amal soleh kita. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalaulah kalian terjerumus kepada kesyirikan, maka sungguh betul-betul amal kalian akan dihapuskan dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Karenanya, agar amal ibadah kita baik, amal ibadah kita benar, amal ibadah kita terjaga dan akan menjadi berpahala di sisi Allah, maka kita harus tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Sekecil apapun kesyirikan itu, apalagi sebesar apapun dari kesyirikan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga amal kita, ya, sampai di akhir kehidupan kita, dan sehingga betul-betul apa yang menjadi angan-angan kita, harapan besar kita untuk tidak diwafatkan kecuali dalam kondisi muslim akan Allah realisasikan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.